ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Ali Imran ayat 164 halaman 71. Halaman 71 Ali Imran ayat 164. Kita bahas tadinya dulu. Laqad qala sukro udal sukun di tengah-tengah kalimat manna guna naumu tafsir lafzul jalalah didahului fathah atau lebih tepatnya huruf lam didahului fathah alal alif lam qamariyah atau idhar qamariyah mu hamzah belakang. Ada hamzah yang sukun di tengah-tengah kata. Penulisan hamzah di atas wawu karena sebelumnya berharokat doma. Mini madomiyah za itu bukan dal, jadi bukan id ba'atha fi madamiyah him in al-safaw rasul madamiyah lam idgum diguna fathatain ketemu mim, jadi dimasukkan ke mim dengan madam tahan ketukan min idhar khalqi an ibba fusihim idhar khalqi mimati ketemu idhar safawi. Jadi ada idhar safawi jelasnya di bibir, ada idhar khalqi jelasnya di tenggorokan. Yang ini idhar safawi mimati ketemu ya yajlu matabi wahu alai him idhar safawi matabi alif ya man bada tihi mansilah qasir. Sama dibacanya panjang dua ketukan karena ada huruf H didahului huruf hidup. Wa yuzakki matamiyya him idhar safa wa yu'allimuhumul alif lam qamariyah atau idhar qamariyah kita badal wal idhar qamariyah hik jangan kolah jangan hik tapi hik mata wa ing ihba hakiki ka mantami alif nu mantami wawu ming ihba hakiki kombe kola sukro lafi mantami ya dola man badal lim idgham biguna kasrotain
ketemu mim secara terpisah, dibacanya dimasukkan ke mim dengan mendengung. Mubin madaris. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ali Imran ayat 164 ini boleh dikatakan merupakan ini ya, sebuah bentuk ini panggungan lah kalau dalam bahasa kita, atau penghibur dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman, khususnya di zaman Rasulullah SAW. Allah mengatakan laqad, sungguh-sungguh. Ini ada dua harfu taukid, dua huruf penguat. Pertama lam taukid itu namanya. Yang kedua qad. Ini juga harfu taukid, menguatkan. Lam itu sungguh, qad juga sungguh. Jadi sungguh-sungguh. Manna memberikan karunia atau memberikan kasih sayang atau memberikan kenikmatan. Siapa Allah kepada siapa? Allah terhadap al-mu'minina, orang-orang yang beriman. Apa kenikmatan Allah itu? Apa karunia Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman? Yaitu ketika ba'atha, dia mengutus, Allah mengutus fihim, di tengah-tengah mereka. Ini menggunakan fihim, menggunakan harfu jar fi. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu baik secara lahir ataupun secara batin itu berada di tengah-tengah mereka. Rasulullah itu tidak jauh dari mereka. Rasulullah itu tidak memantau mereka dari kejauhan, melainkan beliau terlibat langsung, berada di tengah-tengah mereka, sehingga mereka itu dengan mudah untuk berkomunikasi, mudah berinteraksi. Ketika ada masalah, mudah untuk bertanya. Ketika ada kesulitan, mudah untuk meminta solusi. Atau ketika ada rasa takut, ya mudah untuk minta perlindungan, pengamanan dari Rasulullah SAW. Nah, ketika apa yang diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka itu rasulan, seorang rasul, seorang utusan. Di sini menggunakan bentuk tunggal, ya Pak. Cirinya bentuk tunggal itu setelah sin ada wawu, rasulan. Berarti satu orang rasul. Kalau bentuk plural jamak tidak pakai wawu, rusulan. Jadi kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada mereka itu adalah Allah mengutus di tengah-tengah mereka, yaitu seorang rasul yang bernama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan nikmat terbesar, Pak. Jadi kalau kita klasifikasi nikmat Allah, tidak ada yang kecil, Pak. Semua nikmat Allah itu besar. Jadi ada nikmat Allah yang besar, ada nikmat Allah yang sangat besar. Nikmat Allah yang besar itu adalah nikmat Allah yang
berkaitan dengan kebutuhan atau tuntutan lahiriah kita, jasmaniah kita, atau duniawiyah kita. Itu nikmat Allah yang besar, Pak. Kita diberi rezeki oleh Allah berupa uang, itu nikmat besar. Kita diberikan kesehatan, itu nikmat besar. Kita diberikan pasangan hidup, keluarga, itu nikmat besar. Tapi ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat diutusnya seorang nabi, seorang rasul kepada kita. Karena itu dalam rangka memenuhi tuntutan rohani kita. Dan tuntutan rohani kita itu paling dominan, paling berpotensi untuk selamat atau tidaknya kita di akhirat. Jadi selamat dan tidaknya kita di akhirat sangat dipengaruhi oleh rohaniah kita. Maka yang bisa menjadikan rohani kita baik atau tidak itu sangat berpengaruh terhadap rohani kita itu, dan sangat dibutuhkan oleh kita. Nikmat turunkannya hujan itu nikmat besar. Matahari menyinari kita itu nikmat besar. Semut itu pun nikmat besar, walaupun semut itu kecil. Cuman nikmat yang paling besar itu adalah nikmat diutusnya seorang rasul, yang kemudian seorang rasul itu akan mengajarkan kepada kita, mendidik, menanamkan kepada kita keimanan, keislaman. Makanya nikmat iman dan nikmat Islam itu dikatakan nikmat yang sangat besar. Itu buah dari diutusnya seorang rasul. Kita tidak mungkin beriman, Pak. Kita tidak mungkin menjadi seorang muslim kalau Allah dulu tidak mengutus Rasulullah. Kalau Allah tidak mengutus Rasulullah. Nah, makanya di sini Allah menggunakan kata manallahu. Jadi mana itu bukan hanya mengkaruniai, bukan hanya memberikan, tapi di dalamnya itu ada kasih sayang. Jadi sungguh-sungguh Allah telah mengasihi, menyayangi orang-orang beriman, yaitu dengan diutusnya seorang rasul di tengah-tengah mereka. Nah, rasul itu pun memiliki kriteria di sini, Pak. Banyak kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk kita, khususnya orang-orang Arab waktu itu. Pertama, min anfusihim. Rasul yang Allah utus itu dari kalangan mereka, baik macam ataupun jenisnya. Macamnya kan manusia, itu sebuah kenikmatan, Pak. Rasulullah yang diutus kepada kita, khususnya bangsa Arab waktu itu, adalah seorang manusia. Coba kalau malaikat, bagaimana itu? Bingung itu kalau Rasul yang diutus itu malaikat. Padahal malaikat juga kan Rasul itu. Jadi kalau bicara Rasul secara umum, malaikat itu utusan Allah, kan gitu, Pak. Angin itu utusan Allah. Dalam kondisi tertentu rasa ngantuk itu juga utusan Allah. Uban juga kan utusan Allah, mengingatkan yang kita geus kolot gitu. Diutus tak uban dah. Gerak reling, sekolot tinggal di tabung terus bodas kan gitu, Pak. Itu kalau bicara utusan secara umum. Nah, makanya
di sini dijelaskan Rasul yang Allah utus itu macamnya itu dari macam kalian, yaitu manusia, bukan malaikat, bukan bangsa jin juga. Yang kedua, jenisnya pun dari jenis kalian, dari jenis bangsa Arab. Arabi bukan A'jami. Ada Arabi, ada A'jami. A'jami itu di luar orang Arab. Kita ini A'jami nih Pak bagi orang Arab, non Arab lah. Cuma lamun seandainya waktu itu Rasul yang diutus itu orang Sunda, bingung sih karena orang Arab ngomong naon maneh gitu. Tengarti kalau bahasa Jawa, tengarti. Kalau nyebut iya nyebut kulhuwallah lekohna seperti orang Jawa, bingung orang Arab. Itu kan nikmat Allah. Allah itu mengutus seorang Rasul itu dari jenis mereka, macamnya mereka, jenisnya pun mereka, bahasanya pun bahasa mereka, sukunya pun suku mereka, bangsanya pun bangsa mereka. Nah sehingga kan mudah untuk berinteraksi, mudah untuk berkomunikasi, mudah untuk dikenal bagaimana karakternya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana kebiasaannya. Itu paling tidak kalau dari jenis mereka sedikit besarnya kan tahu. Kemudian yang kedua, rakyat ini menggunakan fi'il mudhari. Dia senantiasa mentilawah alaihim kepada mereka ayat. Hi-nya itu domir untuk kata Allah. Jadi ayatihi itu maksudnya ayatillah. Dia Rasul yang diutus itu senantiasa istiqomah membacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah. Ada yang menafsirkan ayat-ayat Allah di sini adalah ayat-ayat kauniyah, alam semesta, Pak. Kitab Allah yang sangat besar untuk memenuhi tuntutan jasmani dominannya itu. Kenapa ada yang menafsirkan ayat-ayat Allah di sini itu kitab kauniyah, alam semesta? Karena di depan nanti ada ayat-ayat Allah yang sifatnya Qur'aniyah atau qauliyah, yaitu Al-Qur'an. Jadi Rasulullah itu senantiasa mentilawah, membacakan kepada mereka itu ayat-ayat Allah. Jadi banyak ayat-ayat Allah yang Rasulullah ajar kepada manusia, khususnya bangsa Arab pada saat itu. Rasulullah menjelaskan kepada mereka tentang gunung, tentang matahari, tentang laut, tentang strategi perang. Kan itu ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Lamun dalam bahasa kita hari ini barangkali pelajaran umum lah Pak. Ayat pelajaran umumna, ayat pelajaran agamana lah. Pelajaran umum untuk memenuhi tuntutan jasmani kita, duniawiyah kita. Pelajaran agama dominannya untuk memenuhi tuntutan rohaniyah kita. Rasulullah mengajari mereka bagaimana caranya berdagang, kan gitu Pak. Rasulullah mengatur strategi sekaligus mengajari mereka bagaimana berperang, kan gitu. Rasulullah mengajari mereka bagaimana memimpin sebuah negara kayak Madinah itu kan Pak. Diajari oleh Rasulullah itu memimpin Madinah itu seperti apa gitu. Rasulullah mengajari mereka bagaimana strategi
hijrah. Sampai-sampai Rasulullah hijrahnya itu kan sukses. Bagaimana tuh? Nah, itu kan ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah gitu. Dan itu salah satunya atau sebagian besarnya itu didapat melalui ayat-ayat Allah yang sifatnya kauniyah. Jangan jauh-jauh tuh Pak. Sekarang kan musim kemarau. Barangkali dengan adanya musim kemarau itu sedikit besarnya kita punya banyak ilmu, punya banyak pelajaran. Kalau kitanya sering merenung gitu Pak. Dengan musim kemarau teh cai teh begini ya. Dengan adanya musim kemarau pohon-pohon begini. Dengan musim kemarau, kalau saya melihat musim kemarau itu yang paling mudah itu melihat kamar mandi itu. Cirinya musim kemarau itu kamar mandi kering itu Pak. Kering. Si terasnya keramiknya kering gitu Pak. Itu ciri yang paling mudah. Beda dengan musim hujan itu lembab Pak. Lembab. Coba saja sekarang Bapak nanti masuk ke kamar mandi itu mudah keringnya itu Pak. Walaupun tadi barangkali kita menggunakan kamar mandi, tapi untuk keringnya itu mudah. Pohon-pohon nggak disiram cepat keringnya itu, layunya cepat. Nah itu kan banyak di situ, banyak pelajaran bagi kita bagaimana dengan adanya pergantian musim itu, bagaimana Allah mengajari kita melalui ayat-ayat kauniyah. Salah satunya begini Pak, pohon saja kalau tidak disiram itu kan kering, layu, mati kan gitu Pak. Berarti manusia juga kalau hati dan akalnya nggak disiram akan layu, kering, mati kan gitu Pak. Banyak tuh pelajaran itu. Nikmat yang kedua nih dengan diutusnya Rasul itu. Kemudian nikmat yang ketiga, Allah mengutus Rasul kepada mereka itu. Ini rinciannya nih Pak. Jadi Allah mengutus Rasul di tengah-tengah mereka itu secara global. Nikmat paling besar secara global dirinci oleh Allah. Satu, dari macamnya dan jenisnya dari kalian. Yang kedua, senantiasa istiqomah mentilawahkan ayat-ayat Allah, khususnya baik Qur'aniyah ataupun kauniyah kepada kalian. Yang ketiga, wa dan yuzakki. Ini juga fi'il mudhari nih Pak. Fi'il mudhari itu artinya sedang dan akan. Nah, itu bermakna istimrar. Istimrar itu adanya keberlangsungan, adanya keistiqomahan. Jadi ente bosan-bosan, tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa. Rasulullah itu senantiasa yuzaki, melakukan tazkiyah, tazkiyatun nafas ya. Senantiasa mensucikan jiwa-jiwa mereka, khususnya orang-orang Arab waktu itu. Yang ketiga, dari apa disucikannya itu? Gitu. Ya dari kotoran-kotoran. Ada kotoran yang berkaitan dengan akidah Pak. Rasulullah mensucikan mereka dari noda-noda syirik. Rasulullah mensucikan mereka dari kemunafikan. Itu yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua yang berkaitan dengan ta'abudiyah. Rasulullah mensucikan mereka dari ibadah-ibadah yang menyimpang atau dari penyimpangan-penyimpangan dalam beribadah. Orang-orang Arab, khususnya orang-orang Mekah,
sebelum mereka diutus Rasul, ya sebelum Rasul diutus ke tengah-tengah mereka, itu sudah beribadah gitu. Mereka tiap bulan umroh gitu, tiap tahun haji. Mereka juga tiap hari kumpul di Masjidil Haram. Malah mereka bahkan lebih baik mungkin dari kita. Semangatnya memakmurkan Masjidil Haram lebih baik mungkin dari semangat kita memakmurkan Masjid Muhajirin. Bayangkan saja mereka itu selalu menjamu, memberikan makan, minum, pakaian kepada siapapun yang berkunjung ke Masjidil Haram. Itu kalau baca dalam sejarah itu, kalau ada orang datang ke Masjidil Haram dipanguncitkan ontak gitu. Panguncitkan ontak. Kalau kita kan hanya diberes kopi, disuguhan kopi, jeung bakwan. Kalau kita kan gitu. Itu mau untak. Tetapi kan ada penyimpangan dalam peribadatan mereka. Salah satu penyimpangannya mereka itu kan yang paling mudah nih, sholat mereka menghadap Lata, Uzza, Manat. Ibadah itu. Tapi menghadapnya bukan menghadap Allah, menghadap Lata, Uzza. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat. Atau ketika mereka tawaf, sama tawaf juga. Cuman kan mereka tawafnya telanjang. Merenu ayam lamun keur tawaf telanjang mah nu ayam gitu. Walaupun dikisahkan dalam sejarah itu kalau perempuan malam hari tawafnya, kalau laki-laki siang hari. Itu penyimpangan dalam ibadah tawafnya telanjang, atau penyimpangan dalam akhlak dengan hal-hal yang sifatnya hablum minan nas. Waktu itu kan dikenal orang-orang Arab itu ini ya, senang membunuh anak perempuan hidup-hidup. Itu kan penyimpangan akhlak. Atau mereka itu senang untuk menjara gitu, mengambil hak orang lain. Atau di situ kan merajalela yang namanya khamr. Minuman keras itu luar biasa merajalela. Perjudian, perzinahan. Nah, jadi penyimpangan akidah, penyimpangan ibadah, penyimpangan akhlak dengan diutusnya oleh Rasulullah itu dibersihkan, bahkan disucikan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, nikmat diutusnya Rasul itu wa'dan yu'allimuhu. Ini pun menggunakan fi'il mudhari, Pak. Dia Rasulullah itu senantiasa istiqomah memberikan taklim, memberikan pengajaran, pendidikan, pembinaan, pelatihan terhadap mereka. Rasulullah itu istiqomah memberikan pembinaan bagaimana untuk melembutkan hati mereka, menyuburkan hati mereka, biar tanaman iman itu tumbuh dengan subur di media yang namanya hati. Rasulullah pun istiqomah dalam rangka mendidik akal mereka, biar pemikiran mereka itu cerdas, dewasa, berwawasan jauh ke depan, berpikir besar, berpikir maju, optimis. Begitu pula Rasulullah pun senantiasa melatih fisik mereka, jasmania mereka. Jadi ada pembinaan berkaitan dengan hati, iman, ada pendidikan berkaitan dengan akal, pikiran, ada pelatihan berkaitan dengan vokasi, keterampilan mereka. Kan harus begitu, Pak. Cara untuk menjadikan manusia menjadi manusia itu
Tiga komponen pentingnya harus diperhatikan. Kita tidak bisa hanya membina hati sementara akal dan jasmani diabaikan. Kita tidak bisa hanya mendidik akal sementara hati dan jasmani diabaikan. Kita tidak bisa hanya melatih fisik sementara akal dan hati diabaikan. Kalau orang hanya dibina hatinya tapi akal dan fisiknya diabaikan, bisa jadi seperti malaikat, Pak. Sementara Allah tidak menginginkan kita jadi malaikat. Allah itu menginginkan kita jadi manusia, Pak. Jadi manusia yang sesungguhnya gitu. Kalau orang hanya dibina hati sementara akal dan fisiknya diabaikan, lahirlah manusia-manusia yang soleh tapi mandul gitu, Pak. Soleh tapi kuulen, soleh tapi tidak berkarya, soleh tapi jadi beban orang lain. Itu kalau hanya dibina hati. Sebaliknya kalau manusia hanya dilatih fisiknya, jadilah manusia-manusia yang kuat, berotot seperti robot tapi tidak punya hati gitu. Kalau manusia hanya dididik akalnya sementara hati dan fisiknya diabaikan, jadilah manusia-manusia yang pinter, kabalinger, pinter, ngomong bodoh mati kan itu. Jadi tiga komponen tadi harus dibina, dididik, dilatih. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah dengan istiqomah. Dengan istiqomah. Ini kalau diterapkan nih Pak, jangan jauh-jauh lah ke anak kita. Anak kita itu dibina hatinya, dididik akalnya, dilatih fisiknya. Insya Allah itu selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Mencoba bahasa ieu nama hatinya hati Madinah gitu, Pak. Otaknya otak mana Jerman gitu, fisiknya fisik mana. Nah begitulah Pak. Itu kan harus disusun strategi untuk melahirkan anak seperti itu. Karena begini Pak, seringkali orang tua itu mendidik anak kurang seimbang tuh. Ayah kolot dan mendidik anak dengan seukur hati nawe, tapi hal-hal lain diabaikan. Jadi masalah juga di kemudian hari Pak. Ada anak itu yang melatih fisik anaknya saja, tapi agama dan pendidikannya diabaikan. Di kemudian hari jadi masalah juga. Jadi harus pandai-pandailah kita menyeimbangkan antara tuntutan hati, tuntutan akal dengan tuntutan jasmani. Nah Rasulullah itu senantiasa mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Kitab. Itu kalau habis sholat mereka itu senantiasa belajar sama Rasulullah. Kalau ada masalah mereka bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun senantiasa mengajari mereka itu al-hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wal hikmah. Ada yang menafsirkan al-hikmah di sini adalah as-sunnah. Jadi kalau kata hikmah digandeng dengan kata kitab atau Quran, maka yang paling dekat penafsiran hikmah itu adalah as-sunnah. Rasulullah itu senantiasa mengajari mereka, mendidik mereka Al-Quran dan as-sunnah. Itu Pak. Wa in kanu, sementara keadaan mereka orang-orang Arab atau orang-orang beriman jauh sebelumnya, min qablu, jauh sebelumnya. Di sini Pak,
kata qablu lamnya didomah lamnya. Padahal menurut kaidah bahasa Arab, menurut ilmu bahasa Arab, nahwu sorof, mestinya karena ada min nih, lamnya itu harus dikasroh mestinya. Min qabli mestinya begitu kalau menurut ilmu bahasa. Tapi kita katakan Al-Quran nggak bisa tunduk, tidak bisa dikalahkan oleh ilmu bahasa. Kenapa? Ilmu bahasa kan buatan manusia, sementara Al-Quran firman Allah. Jadi ilmu manusia harus tunduk kepada Al-Quran yang merupakan firman Allah. Tapi di sini ada pesan, kenapa kok lamnya didomah, min qablu bukan min qabli? Itu menunjukkan bahwa jauh sebelumnya gitu, Pak. Jadi min qabli itu sebelumnya tapi dekat, Pak. Cikene, berarti kan udah lewat, Pak. Kamari gitu. Tapi lamun min qabli baheula gitu. Baheula dulu. Lamun orang Sunda masuk panjang, bareto bisa. Eta min qablu itu, Pak. Itu luar biasa bahasa Arab itu. Jadi jauh sebelumnya keadaan mereka sungguh berada di dalam dolalin mubin, kesesatan yang nyata. Jauh sebelumnya orang-orang Arab itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Bahkan bukan ini. Kalau kita lihat nih pokoknya dalam surat Asy-Syura, halaman 489. Halaman 489. Surat Asy-Syura ayat 52. Hampir di akhir, Pak. Kedua dari akhir. Halaman 489 Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika, dan demikianlah auhayna, kami wahyukan kepada ilaika, kepadamu wahai Muhammad, ruhan, yaitu malaikat Jibril, min amrina, atas perintah kami. Makunta, engkau itu wahai Muhammad tidak tadri tahu, makunta tadri, sebelumnya engkau itu Muhammad tidak tahu, mal kitabu, apa itu kitab, apa itu Al-Quran, wala, dan tidak pula al-imanu, apa itu iman. Jadi boro-boro orang-orang Arab pada umumnya pada saat itu, jauh sebelumnya, sebelum Allah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada Nabi Muhammad dengan diutusnya malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran, Nabi Muhammad itu jauh sebelumnya belum tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman. Walakin, akan tetapi, ja'alnahu, kami jadikan Al-Quran itu, iman itu, nuron, cahaya. Nahdi, kami berikan hidayah bihi, dengan Al-Quran itu, man nasya'u, siapa yang kami kehendaki, min ibadina, dari hamba-hamba. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim, sesungguhnya engkau yang Muhammad sungguh akan memberikan hidayah, petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, jadi jangankan orang-orang Arab pada umumnya, Rasulullah sendiri jauh sebelumnya belum mengenal apa itu Al-Quran, apa itu iman. Rasulullah itu baru mengenal Al-Quran itu ya di usia 40 tahun. Duluan Bapak mengenal Al-Quran ketimbang Nabi Muhammad.
Bapak itu kan mengenal Al-Quran usia seberapa tahun baheula? Siga nama keur ngoronan kene diajarkeun ya ku orang tua teh qul huwallahu ahad. Kita masih balita, kita mah masih diajarin, Pak. Nabi Muhammad itu usia 40 tahun baru ketemu Quran gitu kan. Nabi Muhammad itu baru hafal Al-Quran usia berapa tahun? Beliau itu hafal Al-Quran itu di usia 62 tahun. 40 tahun memulai hafalan, 62 tahun lebih beliau hafal wafat. Nyatu orang mah tuh mulai menghafal usia 50 tahun, kayak begitu hafal maot teh. Enak pisan ya Pak. Minimal hafal juz 30 lah gitu. Minimal hafal juz. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.